Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Imatul Qadar, selaku moderator. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul klasifikasi jenis pisang menggunakan CNN dan Compact Convolutional Transformer atau CTT. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Silakan untuk rekan-rekan. Ya, perkenalkan nama saya Dimas Wahyudi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hakim. Perkenalkan, nama saya Hafiz Baudin Akmal. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifin. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Indonesia memiliki berbagai jenis pisang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Namun, beberapa jenis pisang memiliki bentuk dan warna yang hampir mirip sehingga proses identifikasi secara manual seringkali disulitkan. Di deep learning dapat dimanfaatkan untuk melakukan klasifikasi jenis pisang secara otomatis, cepat, dan akurat. Kesalahan dalam identifikasi dapat menyebabkan kekeliruan dalam pengelompokan maupun pengolahan hasil pertanian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metodologi yang dapat membantu proses identifikasi secara lebih cepat dan akurat. Next. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana mengklarifikasi jenis pisang menggunakan metode deep learning. Kedua, bagaimana performa dari model MobileNet V2, Compact Convolution Transformer atau CTT, serta model hybrid CNN dan CTT. Ketiga, model manakah yang memberikan tingkat akurasi terbaik. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, pertama, mengklarifikasikan 4 pisang yaitu Ambon, Muli, Raja, dan Tanduk. Kedua, membandingkan performa beberapa model yang digunakan dalam penelitian. Dan yang ketiga, menentukan model yang memiliki performa terbaik berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan. Demikian penjelasan dari saya mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Selanjutnya, untuk menjelaskan metodologi penelitian, saya persilakan kepada Hafiz. Terima kasih. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Penelitian dimulai dari pengumpulan dataset, pre-processing, pelatihan 3 model, kemudian dilakukan evaluasi dan perbandingan performa. Next. Berikut adalah dataset dari pisang raja, tanduk, ambon, dan muli. Dan di sini ada jumlah dari train, validation, dan tes. Apa itu train? Train itu digunakan untuk melatih model. Misalnya, model melihat ratusan gambar pisang raja, ambon, tanduk, dan muli sehingga belajar mengenali ciri-cirinya. Berikutnya itu ada validation. Apa itu validation? Validation digunakan saat proses pelatihan berlangsung. Tujuannya untuk mengecek apakah model semakin baik, mencegah overfitting, dan menentukan model terbaik. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada tes. Tes itu digunakan setelah pelatihan selesai. Data ini benar-benar pernah dilihat model sebelumnya. Digunakan untuk menghitung akurasi, precision, recall, F1, dan skor. Next. Berikut adalah contoh dataset pre-processing, dan augmentasi. Di sebelah kiri terlihat beberapa contoh gambar pisang dari berbagai kelas, yaitu pisang raja, pisang ambon, pisang tanduk, dan pisang muli. Sebelum gambar pisang digunakan untuk melatih AI, gambar dibersihkan terlebih dahulu dari data yang buruk pre-processing. Lalu dibuat berbagai varian posisi, ukuran, dan pencahayaan menggunakan augmentasi agar model dapat mengenali jenis pisang dengan lebih akurat. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih.
Terima kasih kepada Hafiz. Selanjutnya untuk menjelaskan arsitektur model, saya persilahkan kepada Dimas. Oke, pada penelitian ini terdapat 3 model yang digunakan, yaitu MobileNet V2, CCT, dan Hybrid Mobile V2 plus CCT. MobileNet V2 digunakan sebagai model CNN yang berfungsi untuk melakukan ekstraksi fitur citra secara efisien. CCT memanfaatkan mekanisme attention untuk memahami hubungan antar fitur yang terdapat pada citra. Sedangkan Hybrid MobileNet V2 plus CCT merupakan combine dari kedua model tersebut, sehingga dapat memanfaatkan keunggulan MobileNet V2 dan CCT secara bersamaan. Oke, next. Nah, di sini kelihatan hasil dari MobileNet V2. Pada model MobileNet V2 diperoleh akurasi sebesar 0,72314 atau 72%. Precision sebesar 0,78 dan recall sebesar 0,72. Dan F1 score sebesar 0,69322. Berdasarkan conversion metric, model MobileNet V2 mampu mengenali muli dan tanduk dengan baik. Namun, model masih mengalami kesalahan pada kelas Ambon dan Raja karena adanya kemilikan karakteristik visual antar kelas. Secara keseluruhan, model hasil ini menunjukkan bahwa model MobileNet V2 sudah cukup baik dalam mengklasifikasikan jenis pisang, meskipun terdapat beberapa kesalahan klasifikasi pada kelas yang memiliki karakteristik visual yang mirip. Oke, next. Nah, di sini ada hasil dari CCT. Pada model CCT diperoleh akurasi sebesar 0,72314 atau 72,31%. Precision sebesar 0,781521. Recall sebesar 0,72314 dan F1 score sebesar 0,693224. Berdasarkan conversion metric, model mampu mengenali kelas muli dan tanduk dengan cukup baik. Dengan masing-masing sebesar 47 dan 48 gambar berhasil diklasifikasikan dengan benar. Namun model masih mengalami kesalahan pada kelas Ambon dan Raja karena adanya kemiripan karakteristik visual antar kelas. Secara keseluruhan, CCT sudah mampu mengklasifikasikan kelas dengan baik, tapi masih terdapat ruang untuk meningkatkan performa model. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada Dimas. Selanjutnya, untuk menjelaskan hasil pengujian MobileNet V2 dan CCT, saya persilakan kepada Fadil dan Arifin. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian hasil MobileNet V2 and CCT-nya. Berdasarkan grafik akurasi, terlihat bahwa akurasi data training mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari sekitar 69% pada epoch pertama hingga mencapai hampir 99% pada epoch terakhir. Sementara itu, akurasi validasi juga mengalami peningkatan secara tertahap dan dari sekitar 74% hingga mencapai sekitar 85%. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola pada dataset dengan baik. Next. Nah, di sini ada grafik loss. Terlihat nilai training loss terus mengalami penurunan dari sekitar 1,53 menjadi 0,67. Validation loss juga cenderung menurun hingga mencapai nilai terendah sekitar 1,13. Meskipun setelah beberapa epoch terlihat sedikit berfluktuasi, perbedaan antara kurva training dan validation menurunkan adanya indikasi overfitting. Namun, model masih mampu melakukan generalisasi dengan cukup baik. Next. Nah, di sini bisa kita lihat hasil MobileNet V2 NCCT-nya. Berdasarkan confusion matrix, model hybrid CNN plus CCT mampu mengklasifikasikan sebagian besar data dengan barrier kelas dengan benar. Kelas
tanduk memiliki performa terbaik dengan 59 dari 62 gambar berhasil diprediksi dengan benar atau memiliki recall sebesar 95%. Selanjutnya, kelas Raja juga menunjukkan performa yang sangat baik dengan 58 dari 60 gambar berhasil diklasifikasikan dengan benar atau memiliki recall sebesar 97%. Untuk kelas Muli, model berhasil mengenali 48 dari 60 gambar dengan benar. Sedangkan pada kelas Ambon, model hanya berhasil mengklasifikasikan 35 dari 60 gambar dengan benar. Sebanyak 25 gambar Ambon diprediksi sebagai kelas Raja. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik visual antara pisang Ambon dan Raja memiliki kemiripan sehingga model masih mengalami kesulitan dan dalam membedakan kedua kelas tersebut. Oke, cukup dari saya. Selanjutnya silakan Muhammad Arifin. Baik, kemudian di sini ada hasil demo prediksi yang mana pada pengujian citra tunggal model berhasil memprediksi gambar sebagai pisang tanduk dengan confidence sebesar 50%. Model juga menampilkan probabilitas untuk seluruh kelas, di mana kelas tanduk memiliki probabilitas lebih tinggi, sehingga dipilih sebagai hasil prediksi akhir. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi citra secara otomatis dengan cukup baik. Baik, kemudian di sini kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, metode deep learning berhasil digunakan untuk mengklasifikasikan 4 jenis pisang, yaitu Ambon, Muli, Raja, dan Tanduk. Dari ketiga model yang diuji, model hybrid, MobileNet V2, dan CCT menghasilkan performa terbaik dengan akurasi sebesar 82,64%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggabungan arsitektur CNN dan CCT mampu meningkatkan kemampuan model dalam mengenali karakteristik setiap jenis pisang. Namun, model masih mengalami beberapa kesalahan klasifikasi pada kelas yang memiliki karakteristik visual yang mirip, terutama antara pisang Ambon dan pisang Raja. Baik, cukup sekian dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.